Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin dikatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Dikatakan juga di dalam Al-Quran Suratul Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada kita untuk kita jadikan petunjuk hidup, untuk kita jadikan pedoman hidup, dan untuk kita jadikan petunjuk antara yang hak dan yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana arak, mana teh kotak, mana alkohol, mana teh botol, mana meja perjudian, dan mana meja pengajian. Disebutkan juga di dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang terbesar dari beberapa mukjizat Rasulullah SAW yang masih terjaga keutuhannya, yang masih asli isinya dari awal mula turunnya Al-Quran hingga nanti hari kiamat Allah akan mengangkat kembali Al-Quran. Karena apa? Allah telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti menjaganya. Al-Quran tidak akan pernah luntur dimakan waktu, Al-Quran tidak akan pernah rapuh dimakan zaman, dan Al-Quran tidak akan pernah punah dimakan sejarah. Al-Quran pasti akan tetap utuh abadi. Walaupun jin dan manusia bersatu untuk merubah satu huruf saja dalam Al-Quran, maka tidak akan pernah bisa. Karena salah satu syariat Al-Quran masih terjaga hingga kini adalah karena banyaknya para penghafal Al-Quran, karena banyaknya hafidh dan hafidhah Al-Quran. Karena itu, marilah kita perbanyak mempelajari Al-Quran, marilah kita perbanyak mentadaburi Al-Quran, dan marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Dikatakan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apa keuntungan dari mempelajari Al-Quran? Apa keuntungan dari membaca Al-Quran? Dan apa keuntungan dari mentadaburi Al-Quran? Yang pertama, akan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat. Dikatakan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Yang kedua, akan Allah angkat derajat kemuliaannya. Dikatakan di dalam hadis, Innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah akan rendahkan derajat kemuliaan suatu kaum juga dengan Al-Quran. Nah, orang yang seperti apa yang akan Allah angkat derajatnya? Yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu mentadaburi Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Orang yang seperti itulah yang berhak Allah angkat derajat kemuliaannya. Dan orang seperti apakah yang akan Allah turunkan derajat kemuliaannya? Yaitu orang yang tidak mau membaca Al-Quran, orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, dan orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Orang yang seperti itulah yang akan Allah turunkan derajatnya serendah-rendahnya. Semoga kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demi Allah saya berjanji, demi Rasulullah saya bersaksi, demi orang tua saya taati, demikian saya akhiri. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.